Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang saya hormati, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini hidup sehat, bertakwa, dan berperilaku baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu buku Filosofi Teras karya dari Henry Manampiring yang memberikan cara-cara latihan mental supaya kita memiliki kekuatan dan tidak gampang berpikir yang negatif. Henry Manampiring adalah penulis bestseller The Alpha Girl Wit yang membagikan tentang pemahaman akan stoik dan pengalaman bagaimana cara mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari dalam bahasa yang cukup ringan dan disertai ilustrasi oleh Levina Lesmana. Salah satu alasan mengapa penulis menyukai filosofi stoik adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikkannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi akademisi, intelijensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Ini menjadikan stoik sebagai filosofi yang bersifat inklusif, yaitu merangkul semua. Saat mempelajari stoikisme, penulis menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang dicari dalam filosofi ini, tetapi para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan sebuah emosi negatif serta mengasah kebajikan, atau dalam bahasa Inggris disebutkan virtu dan dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai arete. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete atau kebajikan yang harus kita kejar bersama-sama. Dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai bagian dari konsekuensi tersebut. Mempelajari stoikisme menyadarkan bahwa banyak hal dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atas sebuah kejadian maupun peristiwa. Jadi dalam filosofi teras ini, interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Jika mau, sesungguhnya kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin kita berikan. Seperti yang dikatakan kaum Stoa, Seneca, bahwa musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan yang ada dan tidak hanya pada situasi yang normal. Karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikkan oleh nasib. Stoikisme mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna, bukan pemilik. Artinya, semua kebaikan yang bisa ditawarkan oleh hidup, ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal mungkin dan sebaik-baik mungkin. Namun,
Kita hanyalah sebuah pinjaman dan bukan pemilik. Artinya setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Seneca mengingatkan kita akan pentingnya manajemen waktu, karena uang dan harta benda selalu bisa dicari, tetapi waktu adalah harta yang tanpa ampun terus menghilang dari kehidupan kita dan terus mendekatkan diri kita kepada kematian. Stoicism dalam buku filosofi teras ini menjadikan kita sadar akan hal-hal yang otomatis terjadi dan mengubah perilaku sadar menjadi habit atau kebiasaan. Maksudnya adalah selama ini emosi negatif muncul secara otomatis di dalam kehidupan kita. Kita merasa khawatir, takut, marah, dan kecewa tanpa pernah memikirkan bagaimana prosesnya. Stoicism juga mengajarkan bahwa kita mampu mengidentifikasi pikiran di balik emosi negatif dan kemudian menghentikan atau mengubahnya. Inilah yang dimaksud dalam buku filosofi teras ini adalah making the automatic conscious. Kita diajarkan untuk lebih sadar atau sabar saat emosi negatif mulai datang. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian atau value judgment otomatis. Kita mampu untuk menganalisa sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara fakta yang bersifat objektif dari penilaian atau opini subjektif kita sendiri. Dari buku filosofi teras ini ada pun langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu adalah stop, think and assess and respond, yang dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Kita juga bisa mengendalikan respon yang berlebihan terhadap segala hal dengan mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh, bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di dalam kehidupan manusia, dan pada akhirnya pun semua akan terlupakan oleh waktu. Baik, itulah tadi rangkuman singkat versi podcast syariah dari buku filosofi teras karya Henry Manampiring. Saya akhiri dengan akhir buku filosofi teras. If you live according to what other think, you will never be rich, by Seneca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.